nyerempet saya itu bapaknya kita. Gimana? Gitu. Jadi yang Masa nyerempet sih? bapaknya si Malika. Dari Iya. kecil dia tuh diceritain kalau misal kakinya serempet mobil. Diserempet mobil sama bapaknya Ika. Bapaknya Jadi ini Ika. balas dendam. Masa balas dendamnya sama Nggak aku sih? sengaja kali, nggak bertanggung jawab atau enggak? Bapaknya bertanggung jawab atau enggak? Kurang tahu saya. Intinya saya kurang tahu. diceritanya begitu sama Jangan bapak saya. akhirnya sampai sekarang lo bincang gitu ya. Iya. Jadi kamu jalannya agak aneh. Berarti kamu Di satu temenan sisi sama- saya suka juga sama dia. Suka. Tapi nggak gitu juga Iya. dong bro. Kok kebalas dendam gitu? Maksudnya apa sih? Kalau gitu caranya Jadi jadi jangan jatuhnya baik-baik dong sama gue. Iya. Iya. Lo jelasin sama aku. Jangan kayak gini Lu dong jangan jahat caranya. gitu dong. Kamu sadar gak sih mama aku tuh Sorry. sakit? Saya itu nggak bisa pulang. Kok kamu gitu sih? Emangnya saya tahu bapak saya yang celakain kamu? Kita ini udah temenan. Dari kecil kita kuliahan sama. Apa sih salahnya kamu cerita sama saya? Ya udah minta maaf saya. Kamu minta maaf. Kamu bisa nggak perbaiki hubungan aku dengan bapak saya, mama saya? Bisa Lu harus nggak? tanggung jawab kok. Gua nggak Pasti mau tahu. saya tanggung jawab apa yang saya lakukan dari awal. Saya ngomong baik-baik sama orang tua kamu. sih. Kok gitu sih? Aku kecewa tau nggak sama kamu? Sekarang mau ngapain? Tanggung jawabnya mau gimana? Saya akan jelasin dari awal. Dari awal foto-foto itu sampai ke fitnah-fitnah, saya akan jelasin ke bapaknya sampai bapak kita percaya sampai sembuh kembali orang tuanya. Oke. Malika bisa terima alasannya. Iya, aku terima sih alasannya. Tapi aku nggak bisa maafin atas apa yang sudah saya alami. Nggak apa-apa jelasin ke orang tua saya. Kamu harus jelasin ke orang tua saya. Saya nggak mau tahu. Kamu harus jelasin ke orang tua saya. Tapi jujur ya, saya sakit hati sama kamu karena ini bukan waktu yang singkat. Sampai buat mama saya itu sakit loh, Niko. Ngerti nggak perasaan aku? Iya ngerti. Pasti saya akan jelaskan kok ke mama kamu. Ternyata kamu itu selama ini cuma pura-pura baik ya sama saya. Nggak nyangka Lu aku. ngeliatin dia sama. Selama ini aku ceritanya sama kamu, Tinggal sama lu. kalian semua. Ternyata kamu gitu. Ya udah, yang penting Sama kamu mau dia, tanggung bro. jawab ya. Ini harus dijalanin. Iko janji depan kita semua ya. Iya. Harus minta maaf. Kasihan kalau itu orang tua lo sampai sakit, lo Iya. pasti nyesel banget. Ya, kasih tahu sama temen lo tuh. Nggak nyangka aku nih. Udah disampaikan Ron. Nggak ada. Saya akan menutup kasus ini ya. Dengan demikian kasus ini saya tutup dan ternyata yang memfitnah dan menjadi pengagumnya adalah Niko, sahabatnya sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Cepat sembuh untuk ibu. Ya. Kamu aja begitu dengan orang tua kamu. Kamu bisa pulang sekarang. Silakan. Fitnah adalah sesuatu yang bisa menghancurkan seseorang serta mencelakai diri kita sendiri pada akhirnya. Pemirsa, di episode Menembus Mata Batin tanggal 26 Mei 2019 lalu, ada partisipan yang terpaksa tidak selesai masalahnya karena di saat yang bersamaan datang partisipan dari luar kota dan terpaksa harus kita bantu dan kita prioritaskan karena datang jauh dari Medan. Nah, berikut ini kita akan saksikan tayangan di tanggal 26 Mei lalu. Selamat malam Ibu Lia. Benar keluarga ibu terancam. Benar, Mas. Gimana ceritanya, Bu? Ya, gini ceritanya. Belakang-belakangan ini kelakuan suami saya semakin menjadi. Bahkan dia mabok-mabokan, berjudi, bahkan harta benda saya habis dia jual semua. Ini dijual untuk apa ya? Ya mungkin untuk kebutuhan dia judi itu loh, Mas. Bahkan anak saya sekarang mau dia jual sama laki-laki hidung belang. Tapi selama ini saya tahan. Saya coba bertahan, bersabar, tapi saya sekarang udah gak tahan lagi. Pak, saya mau.
Saya mau masuk, Pak. Bantu teman saya, Pak. Pak, tolong, Pak. Ayo, Pak. Tolong, Pak. Pak, dia jauh, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak, mau masuk, Pak. Kasihan, Pak. Bocor. Dia jauh dari Pak. Sumatera, Pak. Mau jumpa sama Mas Roy, Pak. Pak. Tolonglah, Pak. Ayo, Pak. Pak, Ada ribut-ribut sebentar lagi mau apa? sampai ya, Pak. Sedikit Kasihan, lagi ya, Pak. Ibu sebentar ya, Pak, Bu. tolonglah, Pak. Pak. Pak, tolonglah, Ayo, Pak. Pak. Jangan Ini siapa dong, sih? Pak. Bang Oji, Saya Bang Oji, dari Bang Oji jauh, siapa sih? Pak. Tolong, Pak. Tolong, Ini sebentar datang lagi mau sendiri. jumpa Mas Roy. Saya temannya, Kak. Ini temannya Saya bantu dia. Makanya. Mas Roy. Saya mau cari ibu saya memang yang udah hilang. Loh, ini dari mana? Saya jauh-jauh memang dari Medan. Memang tujuan saya mau ke studio Antv ini memang mau cari mama saya. Ini temannya? Ya, saya teman di perantauan di sini, Pak. Tapi Tolonglah, udah Mas. partisipan. Partisipan kita ya. Saya mau jumpa mama saya. Udah ada partisipan. Ini mau diapain? Saya nggak ngerti. Ibunya? Ibu? Ini nggak ada kendala, nggak ada hubungan apa-apa? Di sesi 2? Yang ini dulu kita dari luar, dari Medan soalnya. Ibu Ria, kami mohon maaf Bu, ini bukannya kami nggak mau bantu untuk cari solusi, tapi ini ada partisipan, ada yang datang mau ketemu dengan Roy, mau konsultasi jauh-jauh dari Medan. Boleh nggak kita tunda dulu? Enggak dong. Ini mah nggak adil dong. Enggak mau. Enggak dong. Ini dia udah lama terpisah sama Iya, enggak. ibunya. Dia Enggak mau dong. minta Lihat sendalnya bantuan deh. Roy. Tapi kan pakai sendal. gimana? Saya kan udah ngantri dari kemarin-kemarin. Gini, setelah Enggak. setelah sesi Udah. ini kita baru bantu ibu gimana? Baru ibu duduk di sini nggak apa-apa ya? Enggak adil kalau gini. Enggak adil, saya nggak terima. Enggak. Kasihan dia kepisah sama ibunya dari Medan. Enggak mau. Jauh-jauh Kenapa dia enggak mau dari minta- tadi saya enggak ditunda gitu? Dia baru datang. Setelah saya udah masuk baru saya tunda. Enggak. Dia Enggak mau, terobos. enggak. Dia minta security loh. Enggak. Dia minta langsung ketemu sama Roy. Ini kasihan dia nggak ketemu sama ibunya jauh-jauh dari Medan. Enggak. Udah lama Enggak. banget nggak ketemu. What Boleh nggak kita happened, tunda? guys? Kita prioritasan dulu dari teman dari rantaunya ya. Iya. Gimana Bu? Nanti kita akan bantu masalah ibu. Ya, ibu kita tunda dulu. Mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Udah lah. Ibu Ria saat itu datang menceritakan masalahnya mengenai rumah tangganya yaitu sang suami yang dirasa sangat mengecewakan. Nah setelah itu tim Menembus Mata Batin mencoba untuk mengundang kembali yang bersangkutan untuk datang ke studio agar kita bisa membantu memberikan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Berikut ini cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang kita akan menemui partisipan kita namanya Ibu An. Katanya tinggalnya di gang sini nih. Kita belum tahu pasti tapi ya kita cari warga deh, nanya deh. Bu, Gisi mau nanya. Rumahnya gimana ya Bu ya? Iya, Oh iya. Oh di sana Mas, kenapa mau nagih utang ya? nagih utang. Iya, dia kemarin juga suka banyak yang nagih utang sama dia. Sama saya aja utang 7,5 juta. Udah dibayar-bayar udah lama. Kok banyak banget? Iya, ujung-ujung dibayarnya sama TV butut. TV butut. Iya, itu juga nggak laku. Gitu. Rumahnya sebelah mana sih Bu? Oh di sebelah sana, ayo Mas. Yang mana? Dulu. Itu siapa tuh ribut-ribut? Oh ini rumahnya? Iya, pagi aja Mas. Iya. Tapi mau permisi, assalamualaikum. Mau kemana? Mau kemana? Ya, aku mau pergi mana? Papa, gara-gara papa kan semuanya. Mama jadi pergi. Gimana terus ya? Papa gak kasihan sama aku kan? Semua gara-gara papa gak boleh tutang. Iya. Coba mama gak kayak gitu. Jadi gimana, Pak? Gimana? Aku benci sama papa. Mbak, tenang dulu deh Mbak. Ini. Pak, ini ada masalah apa sih Pak? Benci tau gak? Enggak, kita di sini nyari Ini bener rumahnya Iya. Bapak? Saya suami. Oh, suami. Berarti tadi istri Bapak benar? Iya Mas, tapi ini dari mana Mas? Gini Pak, jadi kebetulan kita mau ada urusan sama istri Bapak, tapi kayaknya udah pergi. Itu pergi kemana ya Pak ya? Gini deh Pak, kita boleh ngobrol sebentar? Masuk dulu aja Mas, masuk dulu Mas. Tapi sorry ya Mas, ini lagi berantakan semuanya nih Mas. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita cuma pengen ngobrol sebentar aja kok Pak.
Ini nggak apa-apa kita masuk nih Pak. Iya Mas, masuk Mas. Tapi hati-hati Mas, banyak kaca nih, Mas. Gini Pak, sebenarnya kita kan ada urusan sama Ibu. Kita pengen ngobrol tentang permasalahannya. Katanya ada permasalahan keluarga yang minta dibantu sama kita gitu. Tapi tadi udah kabur kayak gitu. Itu pergi kemana ya Pak ya? Tapi maaf Mas, ini ada kamera, saya malu Mas. Oh iya udah gini deh Pak. Ini Bapak pakai masker aja biar privasi Bapak aman. Ya, gimana Mas? Gini Pak, duduk dulu aja Pak biar enak Pak. Jadi saya berantem sama istri saya itu karena memang saya kelilit utang Mas. Utang? Saya kelilit utang dan utang itu udah terlanjur banyak. Terus mungkin istri saya juga udah nggak kuat, makanya kita berantem. Makanya saya pusing Mas. Berarti permasalahan Bapak utang? Iya. Tapi tadi saya sempat dengar undang-undang kayak gini-gini, rumah kayak gini. Ini ada urusan apa ya Pas ya? Gua nggak ada urusan sama lo ya. Gua urusan sama pada punya utang sama gua 150 juta 150 juta plus bunga-bunganya. Mau kapan mau bayar? Gue secepatnya akan bayar. Tapi gue mau lu sabar. Pokoknya gua mau tahu, gua harus nagih lu sekarang juga. Gua harus dapet duit juga. Karena gua juga butuh duit lah. Iya, gue tahu. Sekarang lu lu cek barang ini. Mas gini Udah. Mas. Dulu. Pokoknya gua kan bisa sama lu ya. Iya maksud saya kan di sini saya kan juga ada urusan sama Bapak. Ini Bapak kan kalau misalkan ada utang jangan kayak begini, diobrolin baik-baik. Apalagi juga punya masalah keluarga, dikasih keringanan dikit bisa kan Mas? Ntar dulu. Udah nggak ada apa-apa, nggak bisa dibawa bos. Ya udah anaknya aja. Tadi saya lihat ada anaknya tuh. Tunggu dulu. Sekarang gini, gua nggak mau tahu kalau emang mau bayar, ya. Tapi ini anak lu gua bawa dulu. Lu tenang aja, anak lu nggak apa-apa. Oke? Gak gitu caranya. Iya dong Pak, nggak bisa kayak begitu dong Pak. Udah. Nggak ini kan anak orang nggak. Mas, bentar Tunggu, dulu Mas. tunggu. Nggak maksudnya ini kan anak orang nggak bisa dijadiin jaminan gitu aja dong. Udah sekarang gini, gua nggak ada urusan sama lo ya. Pokoknya dia harus bayar utang dulu ntar sama gue. Baru anak gue pulangin. Ya tapi bisa diobrolin baik-baik nggak kayak gini. Pak ini bukan anak saya. Tunggu dulu. Diam lu, anak saya. Mas, tang dulu. Mana? Pak ini bisa diobrolin kayak gitu baik-baik. caranya. Udah, diam lu. Ikut. Iya, Debi sabar ya. Anak lu aman. Pak, nggak kayak gini, ini kan nyawa orang. Debi. Nggak kayak gitu caranya. Sekarang gini, dia udah ada perjanjian sama gua. Perjanjian gimana? Perjanjian Sabar ya Debi ya. bahwa dia belum bisa bayar utangnya, anaknya sebagai jaminan. Terus gua baca. Mana ada anak sebagai jaminan? Astagfirullah, Bapak udah tanda tangan di atas mat. Pak, ini tuh anak Bapak loh Pak. Saya bingung, saya nggak punya apa-apa lagi Mas. Ini tapi bukan berarti anak Bapak dijadiin. Sekarang gini aja ya. Ini anak lu sama gue, ya. Lu jangan khawatir. Anak lu aman sama gue. Ini cuma buat supaya lu bayar aja bro. Tau nggak? Tapi gue minta waktu bentar ya. Bentar ya. Yang sabar ya. Ya. Papa janji. Papa janji. Nanti jemput lagi ya. Ya udah sabar ya. Sabar ya. Ya. Sabar ya. Mas bisa diobrolin sebentar nggak Mas? Pak, kok bisa loh Bapak? Anak Bapak sendiri jadi jaminan gimana sih? Bapak mikir apa sih? Mungkin saya lagi mabok waktu itu Mas. Saya bingung, saya udah nggak punya apa-apa lagi Mas. Udah gini deh Pak. Ini kan kita datang ke sini urusannya sama istri Bapak sebenarnya. Cuman kayaknya memang keluarga Bapak ini bermasalah.
Kayaknya istri Bapak juga nggak tahu nih kemana kan. Bapak juga nggak tahu kan. Gini aja deh Pak. Kalau Bapak pengen kita bantu, Bapak mendingan ikut kita ke studio. Insya Allah kita akan bantuin. Gimana? Nanti kita clearin semua di sana. Bapak cerita sama kita gimana-gimananya. Insya Allah kita akan bantu. Gimana Pak? Iya, saya mau. Tapi mungkin saya undang rentenirnya sekalian buat saya janjian di sana biar si Debbie-nya dibawa. Saya sebenarnya nggak tega Mas, anak saya dibawa seperti itu. Ya Bapak yang sebagai Bapak nggak tega, saya yang orang lain aja nggak tega. Yaudah itu bagus deh, nanti Bapak hubungi, nanti Bapak minta mereka buat datang juga. Sekalian anak Bapak dibawa ya. Iya. Nanti kita coba bantu Bapak di studio. Yaudah kalau gitu Bapak mau siap-siap dulu atau gimana? Ya, ganti pakaian dulu Mas. Yaudah kalau gitu, kita tunggu di sini aja. Bisa gila. Mana sih Bapak malah jadiin anaknya? Jaminan, tunggu depan aja. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tidak tahan dengan perilaku istrinya yang durhaka. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sugi. Ya, seperti yang sudah tadi sama-sama kita saksikan, sebenarnya tim Menembus Mata